Ikan-ikan apa aja sih yang aku konsumsi pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD anxiety? Karena ada yang nanya, Bun, boleh nggak sih makan ikan sarden, ikan lele? Oke, di video kali ini aku bakal bahas ya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai karena aku itu bahasnya sampai akhir ya, agar kalian tidak penasaran dan nggak bertanya-tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku santai aja ya, memberikan beberapa tips dan juga beberapa motivasi untuk kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety. Semoga tetap semangat, cepat sembuh ya. Insya Allah pasti sembuh. Yakinkan diri kalian kalau kalian bisa, dan camkan di pikiran kalian kalau asam lambung GERD itu ada obatnya, pasti sembuh ya. Yang penting kita selalu menerapkan 3P, kemudian menghindari pantangannya dan juga melakukan olahraga. Pokoknya tips-tips yang aku berikan selama ini tolong diterapkan ya, dan juga konsumsi obat-obatan dari dokter yang diresepkan dokter tentunya. Jadi kalau misalnya aku udah menyebutkan beberapa obat-obatan aku yang aku konsumsi selama ini, itu belum tentu cocok sama kalian ya, karena mungkin keadaan lambung aku pada saat itu berbeda ya. Aku itu pada saat itu adalah gastritis dan juga radang lambung. Jadi obat-obatan lambung itu sebenarnya hampir sama, tergantung daripada kondisi lambung masing-masing. Misalnya ada radang kah, gastritis, ataupun misalnya ada tukak dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, hari ini aku kehujanan banget ya. Tadi itu di kantor lagi ada angin badai benar-benar luar biasa yang membuat aku khawatir dan deg-degan banget, karena kita itu kan di lantai atas ya. Dan hujannya itu kencang banget, anginnya itu aku tuh trauma karena beberapa waktu lalu ada gempa Cianjur berasa banget di Jakarta dan aku ada di lantai atas, makanya aku tuh trauma banget. Tadi juga terjadi angin kencang sehingga kaca-kaca di kantor aku dari lantai 11 sampai ke lantai bawah itu pecah. Pokoknya banyak banget pecahan kaca di bawah. Pokoknya aku tuh mikir, ya Allah kok bisa seperti ini. Aku jadi panik banget, apalagi kita yang lagi bertugas ya. Tapi ya it's okay, alhamdulillahnya semuanya aman. Tapi aku benar-benar capek banget hari ini ya. Tadinya aku pengen memberikan beberapa video ya, dan juga pengen ngobrol lama, pengen live sama kalian, tapi aku lagi capek banget ya. Badan aku tuh ngilu banget rasanya karena capek. Aku bolak-balik tadi, banyak kerjaan di kantor ya. Makanya aku hanya menjawab beberapa pertanyaan dari kalian terkait makanan ikan. Di sini aku bakal jawab pertanyaan kalian, Bun, boleh nggak sih makan ikan? Aku tuh suka banget ikan apapun, termasuk ikan asin. Yang menjadi pertanyaan kalian, Bun, ikan apa sih yang aman untuk penderita asam lambung GERD? Ada juga yang bertanya, Bun, ikan apa aja sih yang Bunda konsumsi pada saat melawan asam lambung GERD anxiety? Jujur, aku tuh suka banget ikannya karena aku tuh orang pulau, aku orang Sulawesi yang banyak ikannya ya. Makanya aku itu dari kecil sampai saat ini suka banget ikan. Pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD, aku itu menghindari yang namanya daging ya. Daging bukan nggak boleh, tapi memang aku kurang suka daging. Dan kita sebagai penderita asam lambung GERD harus memilih-milih ya daging yang rendah lemak. Nah, kenapa aku memilih ikan? Karena ikan ini kan dikenal memiliki rendah lemak ya, dan juga aman untuk lambung. Dan juga bisa ada beberapa ikan yang bisa menetralkan, bahkan bisa menyehatkan lambung. Seperti ikan nila, itu dipercaya bagus untuk lambung. Ikan salmon, kemudian ikan kakap, ikan tongkol. Jadi kalian boleh konsumsi ya. Jadi ikan-ikan itulah yang aku konsumsi pada saat itu ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada ikan nila, aku bisa kok ya beli ikan bandeng. Tapi cara mengolahnya atau cara masaknya itu yang perlu diperhatikan. Nah, ada juga yang bertanya, boleh nggak sih, Bun, kita makan ikan goreng? Jujur, pada saat aku melawan asam lambung GERD anxiety, aku tuh menghindari atau pantang banget sama yang namanya minyak-minyakan, termasuk ikan goreng. Jadi aku itu kan gastritis ya, aku tuh nggak bisa makan yang gurih, nggak bisa makan yang berminyak, yang berlemak, dan juga aku nggak bisa minum soda. Kalau misalnya aku minum ya, atau aku konsumsi salah satu makanan tersebut ya, maka sensasi itu cepat naiknya ya, atau cepat munculnya seperti begas, sendawa-sendawa, karena aku itu kan ada radangnya. Jadi lambung aku itu sensitif banget sama yang namanya minyak. Minyak sekecil apapun atau sesedikit apapun itu pasti akan berasa. Perut aku tuh atau lambung aku tuh sensitif.
Kalau misalnya minyaknya ditumis dikit aja pada saat aku berjuang ya, yang penting apa sih, ada minyaknya, itu pasti berasa itu pada saat itu ya. Aku nggak tahu ya kalau misalnya kalian, kalau aku sih seperti itu ya, kecuali misalnya aku ganti dengan minyak Tropicana Slim atau minyak jagung, itu boleh-boleh aja. Jadi saran aku, kalau misalnya kalau kalian masih berjuang dan mengalami sensasi yang sama kayak aku, sering begah, sering sendawa, kemudian sering perutnya perih, ya kalau aku sih, aku menghindari banget yang namanya minyak-minyakan. Berapa lama sih, pada saat itu aku sekitar 6 sampai 7 bulan, itu pun nggak sembuh total ya. Begahnya itu masih sering muncul, karena bukannya bandel ya, karena kan aku kerja. Biasanya aku tuh nggak sempat masak, otomatis kan kadang aku jajan di luar. Dan makanan-makanan yang aku beli di luar itu rata-rata digoreng ya. Sayur sop aja kadang kan ditumis, berbeda dengan aku masak sendiri. Mungkin kalau aku tumis di rumah, itu menggunakan minyak yang aku beli sendiri seperti minyak jagung atau Tropicana Slim. Jadi ikan-ikan yang aku konsumsi adalah semuanya aku rebus. Kita itu yang paling aman adalah direbus, dikukus, atau dipanggang. 3 itu. Hindari goreng-gorengan dulu kalau misalnya sensasinya sama kayak aku. Ini sih pengalaman pribadi aku. Karena banyak yang nanya, Bunda mah apa-apa nggak boleh. Bukannya nggak boleh, karena aku pengalaman pribadi ya. Sensasi yang aku alami itu mungkin berbeda dengan sensasi yang orang-orang alami. Karena aku tuh trauma guys. Aku nggak mau lagi ngalamin hal-hal itu ya. Jadi pada saat itu benar-benar aku menghindari. Aku itu makannya ikan nila paling seringnya. Ikan nila biasanya aku kuningin, parutin kunyit atau digeprek kunyitnya, dikasih jahe sedikit, kemudian dikasih air aja, kemudian dikasih garam sama gula dikit. Itu aja udah enak menurutku. Kalau misalnya aku nggak rebus atau nggak kukus, bisa dipanggang. Panggangnya bisa di atas teflon, itu juga aman. Nah, selain ikan nila, boleh juga ikan tongkol. Ikan tongkol ini bisa di pesmol misalnya. Jadi kita tuh cari ikan yang dagingnya itu putih ya. Kan kalau nila kan daging putih ya. Kalau ikan tongkol sih nggak begitu putih, agak merah, tapi juga bagus sih ya. Aku juga konsumsi pada saat itu. Kemudian selain ikan itu juga bisa ikan lele ya. Kemudian juga bisa ikan bawal. Itu adalah ikan-ikan yang aku konsumsi. Aku juga sering konsumsi ikan bandeng kalau aku lagi malas ya, lagi malas masak. Misalnya aku beli ikan bandeng aja, kemudian aku panggang di atas teflon ya, sekitar 15-30 menit, dikecilin aja teflonnya, itu udah matang. Kadang aku kukus aja atau aku rebus, itu sih menurut aku yang penting ada rasa ikannya. Dan juga aku tak lupa makan sayur-sayuran yang berkuah ya. Aku tuh sayurannya wortel, itu yang paling aman, dan juga bayam sama aku. Karena ada beberapa orang yang nggak aman ya di lambung kalau misalnya konsumsi bayam. Malahan ada temanku yang hanya cocok makan kangkung. Kalau aku kangkung cocok, bayam cocok. Jadi makanan penderita asam lambung itu sebenarnya tidak bisa ditebak ya. Yang penting kita itu mengenali dulu apa sih sebenarnya yang sensitif sama lambung kita. Sama halnya kayak aku cocok makan wortel, aku cocok makan bayam, aku cocok makan kangkung, tapi beberapa teman aku nggak cocok. Jadi aku selalu menyarankan ya, kenali dulu apa sih yang sensitif sama lambung kalian. Bukannya nggak boleh makan yang enak-enak, bukan. Jadi kita itu harus mengenali dulu apa yang sensitif ya. Jadi aku itu memberikan tips-tips ya, silakan cobain, tapi jangan banyak-banyak dulu. Kalau misalnya udah dicobain dan ternyata ada sensasi, berarti itu nggak cocok sama kamu. Kalau aku sih ya, ini nggak cocok sama yang berminyak ya. Ada kereta guys, kemudian yang berminyak, yang gurih ya, yang soda, yang kafein. Dan aku juga nggak bisa kalau begadang, tidur di atas jam 9 itu aku nggak bisa ya. Jadi pada saat aku berjuang, tapi kalau saat ini sih alhamdulillah udah normal, aku udah beraktivitas, cuman aku masih menjaga pola hidup aku, pola makan aku, dan aku juga masih rutin olahraga. Jadi itu adalah ikan-ikan yang aku konsumsi. Karena kemarin, boleh nggak sih Bun makan ikan sarden? Ya sebenarnya sih boleh aja, tapi pada saat itu aku menghindari ya. Menghindari karena aku pikir itu kan ikan kaleng yang udah lama diawetkan di dalam kaleng. Jadi menurut aku pribadi, udahlah aku hindari dulu deh. Karena menurut aku sih aku nggak mau. Aku bukan bilang nggak sehat ya. Jadi kalau bisa
aku sendiri pribadi, aku menghindari dulu makanan-makanan kaleng atau yang siap saji. Itu kan tinggal dimasak atau diangetin aja langsung dimakan. Kalau aku sih pada saat itu menghindari dulu yang ikan-ikan kaleng ya, ikan kaleng, daging-daging kaleng ya, aku tuh menghindari, atau makanan-makanan kaleng, minuman kaleng juga aku hindari, soda-soda juga aku hindari. Jadi seperti itu ya, ikan-ikan yang aku konsumsi sebenarnya semua jenis ikan, ikan asin juga boleh kok ya, tapi jangan berlebihan dan tergantung cara mengolahnya. Ikan asin dibakar boleh ya, atau dipanggang juga boleh, nggak ada masalah, yang penting jangan berlebihan. Dan kalau misalnya setelah dicoba ada sensasi, ya jangan dipaksa atau jangan diteruskan. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adik dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.